melahirkan kita? Tepat sekali. Jawabannya, orang yang melahirkan dan membesarkan kita adalah kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Sebagaimana dalam syair dikata, 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya bukan panjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Para hadirin dan penilaian yang saya hormati, oleh karena itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Para hadirin, dari ayat itu jelas kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sekalipun kita menyakiti atau mengecewakannya, karena surga dibawa keberkahan kedua orang tua, khususnya ibu kita, karena ibu adalah orang yang melahirkan kita. Para hadirin dan penilaian yang saya hormati, penegasan sebagai cermin anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua, yaitu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza mata benu Adam qata'a anhu amaluhu illa salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3, yaitu yang pertama sedekah jariah. Maka dari itu, mari perbanyaklah kita berbagi terhadap sesama dengan beramal, seperti menyantuni duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, sudah tepat sekali kita disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Bayyinah. Karena di sini kita dibimbing dan diajarkan membaca Al-Quran yang kelak pahalanya akan terus bisa bermanfaat. Dan yang terakhir adalah waladun soleh yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita termasuk anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu. Terbang tinggi burung merpati, masak kue ditambah mentega. Kepada ibu kita harus berbakti sebagai jalan menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Ustaz Haji Sayyidin Rais, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah MT Al-Hido Bapak Agus Mulki SHI. Yang saya hormati Dewan Ibu Penilai, dan yang saya sayangi para siswa-siswi, muda-mudi, santriwan, santriwati yang muda harus mengaji dan yang tua harus berbakti sebagai jalan keridhaan Ilahi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri Ramadan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu nabi pemimpin yang bisa memberikan syafaat, nabi yang tidak pandang kaya ataupun melarat, pejabat ataupun rakyat, nabi yang kita akan mempunyai Nabi besar Muhammad SAW. Nabi bersabda,
awalan nasib yaumil qiyamah. Nanti kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah man aksara alaihi sholat, orang yang paling banyak membaca sholawat. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat, manusia pilihan, insan budiman yang namanya terkenal sepanjang zaman, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lantas, ada yang tahu tidak siapa nama ibu dan ayahnya Nabi kita Muhammad SAW? Iya, Abdullah dan Siti Aminah. Tepat sekali, dalam syair dikatakan, Rohatil ayat tasdu ilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mim'ani ahmadin wa barikun nuri abdu mim'ani ahmadin wilayalil maulidi wilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu di antaranya adalah dalam sahih kisah diceritakan di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka budak Abu Jahal yang bernama Suwaibah menemui Abu Jahal dan mengabarkan kelahiran keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Abu Jahal gembira atas kelahiran keponakannya dan langsung membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Tak lama setelah kematian Abu Jahal, sahabat dan juga pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi melihat keadaan Abu Jahal. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Abu Jahal di dalam kubur?" Abu Jahal memberitahu keadaannya yang sangat tersiksa dan sengsara. Tapi di setiap hari Senin, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi keringanan di jari telunjuk menetes air dan memberi minum Abu Jahal di setiap hari Senin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang berakhlak mulia, Nabi yang santun, penolong kepada umatnya yang lemah, mencintai orang miskin dan anak yatim, Nabi yang selalu mengabdikan dirinya untuk perjuangan agama Islam. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, lembut tutur katanya, sikap dan perbuatannya. Ia hidup dalam keadaan susah payah. Harta yang ia dapatkan, ia berikan untuk perjuangan. Kehidupan yang ia miliki, ia berikan untuk umatnya. Hidup dengan kesusahan, hidup dengan kemiskinan, hidup dengan hinaan, hidup dengan cemoohan orang kafir. Tidur beralaskan daun pandan, berbaring bersandar di bebatuan, perut yang kosong karena puasa, lidah yang kering karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki yang bengkak karena mengerjakan sholat malam. Wa innaka la'ala
Sungguh Nabi yang mulia adalah Nabi yang memiliki keagungan. Aku cinta padamu ya Nabiku. Demikianlah pidato singkat saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.